terjadi dan apa yang harus dipersiapkan, bagaimana antisipasi ke depannya. Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono yang sudah bergabung di sore hari ini. Selamat petang Pak Daryono. Selamat petang Mas. Baik, Pak Daryono, informasi terakhir 14 kali gempa terjadi di Jawa Tengah. Bagaimana kondisi terkininya? Apakah ada laporan gempa susulan berapa saat ini, Pak? Iya, jadi hasil monitoring BMKG hingga pukul 16 sore ini kita sudah mencatat aktivitas gempa sebanyak 18 kali. Jadi yang terakhir itu adalah gempa berkekuatan 2,9 pada pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat tadi. Jadi sudah 18 kali dan ini merupakan rentetan gempa yang menarik untuk dicermati karena kawasan ini sebenarnya jarang terjadi gempa. Dan kalau kita melihat karakteristik frekuensi kejadian gempanya dan magnitudonya yang relatif kecil ini mengarah kepada aktivitas tectonic swarm. Jadi sebuah aktivitas gempa kecil yang frekuensinya cukup banyak dan terus mengguncang dan kekuatannya tidak akan besar, sehingga ini harapan kita memang ini kekuatannya tidak besar dan karakteristik swarm itu memang gempanya kecil tapi sering dan ini memang menyebabkan masyarakat resah karena guncangannya yang terus-menerus. Tapi juga perlu diwaspadai terhadap bangunan rumah yang strukturnya lemah. Apabila diguncang terus, maka lama-lama bisa terjadi kerusakan, Mas. Jadi kendati magnitudonya rata-rata di angka 3, Pak Daryono, tapi ini juga harus diwaspadai oleh masyarakat, Pak Daryono ya? Ya, tidak ada yang melebihi 4, jadi paling besar 3,4, tadi pukul 10 lebih, 10.45 ya, itu kekuatan 3,4, itu yang paling besar ya. Dan kalau kita melihat yang kekuatannya 3 lebih itu hanya 5 ya, tapi tidak ada yang mencapai di atas 3,5. Biasanya fenomenanya seperti apa Pak Daryono ketika gempa berkekuatan 3 ini, dampak yang dirasakan oleh warga? Ya, gempa ini membuat masyarakat resah karena memang frekuensinya sering terjadi dan terus mengguncang terus, dan kalau ini terus terjadi maka mengarah kepada aktivitas swarm ya, tapi swarm tektonik karena hasil analisis kami terhadap waveform atau bentuk gelombang yang terjadi di sekitar Telomoyo dan Banyu Biru itu menunjukkan aktivitas gempa tektonik. Cirinya adalah adanya bentuk gelombang di mana gelombang shear atau gelombang S-nya itu cukup jelas dan nyata dan cukup strong ya. Jadi ada beda yang jelas antara gelombang P dan S-nya itu. Nah, ini menggambarkan adanya sebuah proses sharing atau pergeseran dengan tiba-tiba dari dua blok batuan kerak bumi itu, sehingga jika ini memang swarm maka karakteristiknya adalah tektonik swarm, Mas. Pak Daryono, apakah ini perlu diwaspadai juga bisa memunculkan gempa yang lebih besar kekuatannya karena gempa susulan terus terjadi hingga tadi Anda sampaikan sore ini? Iya, bagaimanapun juga terkait dengan aktivitas seperti ini perlu diwaspadai ya, karena jumlahnya baru 18, kalau sudah melebihi misalnya 30 itu sudah benar-benar murni swarm ya, dan itu malah tidak terlalu kita khawatirkan karena kalau swarm itu kan tidak ada yang menonjol besar, itu tidak ada yang misalnya lebih dari 5, itu jarang sekali ya. Tetapi kalau ini baru 18 ya, sehingga kita akan pantau terus. Nah, harapan kita memang ini swarm, sehingga kalau swarm itu kan hanya aktivitas yang terus berulang dan itu tidak akan memunculkan gempa besar. Jadi karakteristik swarm seperti itu. Ya, harapan kita ini swarm yang tidak akan muncul gempa signifikan di atas 5 itu, Mas. Berapa lama biasanya durasi gempa susulan ini akan terus terjadi sejak gempa pertama terjadi, Pak Daryono? Ya, kalau kita melihat trennya, ini kan cukup rapat ya, hanya hampir setiap jam terjadi ya, sehingga kecenderungan saya ini memang tektonik swarm, dan ke belakang memang ini akan terus terjadi dan masyarakat
tidak usah terlalu khawatir, tapi waspada ya, karena guncangan-guncangan yang terjadi itu kalau terus terjadi maka akan melemahkan struktur bangunan yang sudah lemah dan itu bisa mengalami kerusakan. Ini yang harus diwaspadai oleh saudara saya di Banyu Biru, Ambarawa, Salatiga dan. Nah, Pak Daryono, kami ingin tampilkan kepada pemirsa Kompas TV ada grafis titik gempa yang terjadi di Jawa Tengah. Kami akan coba tampilkan. Tadi kan ada Salatiga pusat di kompleks Telomoyo, Gunung Telomoyo. Jadi artinya apa saja yang perlu diwaspadai untuk warga sekitar Salatiga, Magelang, Ambarawa juga, Pak Daryono? Iya, ini merupakan pembelajaran penting ya, bahwa ternyata di zona ini itu terjadi aktivitas gempa tektonik ya. Dan memang kalau kita melihat catatan sejarah gempanya memang cukup banyak sejarah gempa di Salatiga, Ambarawa, Banyu Biru pada masa lalu, pada tahun 1849, kemudian 1865, kemudian 1866, 1872, dan terakhir itu pada 17 Februari 2014 lalu, gempa merusak terjadi di Somogawi Getasan ya. Ini titik yang aktif ya, karena di situ berdekatan dengan sesar Merapi, Merbabu, Telomoyo. Juga di situ ada sesar aktif lainnya yang sebagai sesar Rawapening. Dan beberapa catatan sejarah gempa yang saya sebutkan tadi itu berasosiasi dengan aktivitas sesar Rawapening. Dan masyarakat di Salatiga perlu Salatiga dan sekitarnya ya, termasuk juga Banyu Biru, Ambarawa, itu perlu ada upaya edukasi di sana, karena bagaimana juga kita harus menyiapkan bangunan yang kokoh jika daerahnya itu ternyata dekat sumber gempa dan ada pengalaman terjadi gempa merusak pada masa lalu. Kemudian masyarakat juga perlu dididik cara-cara selamat saat terjadi gempa, dan ini harus ada sosialisasi yang intens kepada masyarakat di sana, sehingga meskipun daerahnya rawan gempa, masyarakat harus bisa mengantisipasi baik dengan bangunan yang aman gempa dan cara-cara selamat. Baik, Pak Daryono, kalau untuk saat ini bagaimana imbauan dari BMKG? Apakah masyarakat udah aman untuk kembali ke rumah masing-masing, terutama bagi yang berada di kawasan perbukitan seperti tadi yang Anda singgung? Ya, untuk sementara tetap beraktivitas seperti biasa ya, karena hingga saat ini kita sudah belum mendapatkan adanya laporan kerusakan bangunan di daerah gempa tersebut, dan tremor ini sejauh ini masih berupa guncangan, meskipun juga itu membuat resah, tapi masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak perlu panik, tetapi waspada, karena kita tidak bisa memprediksi ke depan itu seperti apa, dan harapan kita memang ini adalah gempa suam yang tidak akan muncul gempa besarnya, karena karakteristik suam itu memang tidak akan ada gempa besar yang menonjol dari serangkaian gempa yang terjadi ini, Mas. Baik, terima kasih Pak Daryono untuk pemaparannya hari ini, semoga